Belajar sama Erick Thohir, sama Sandiaga Uno, ya kan, yang udah punya perusahaan triliunan. Sedang lu aja masih kejerat pinjol. Mereka itu perlu dimotivasi. Orang-orang bawah itu yang motivasi siapa? Gitu loh. Gak ada ceritanya orang miskin jadi miskin. Gak ada. Miskin tetap miskin. Itu jadi kaya. Main slot. Tapi yang terjadi adalah apa? Sebenarnya jatuhnya motivator adalah ketika sudah ngajak bisnis. Nah, ngajak investasi. Dan menjanjikan. Oke, kembali lagi ke channel Roy Sakti. Wah, kita ada di suasana baru ini, Pak. Suasana baru, rambut baru. Rambut baru. Sama-sama baru. Sebuah baru. Istri yang belum. Nah, jangan, Pak. Gini, Pak. Ini ada berita yang tidak enak ini, Pak. Ya. Seorang motivator dilaporkan oleh pemilik skincare. Jadi itu Mario Teguh yang dilaporkan, dan Anda mungkin nggak perlu saya ceritakan kembali ya seperti apa, karena yang laporin udah podcast kemana-mana. Bahkan aku pagi ini dapat bahasa, Pak mau nggak ngundang podcast buat apa? Udah dibahas di mana-mana ya. Kita akan bahas dari versi saya aja. Betul. Ya. Jadi pertanyaannya kadang-kadang orang itu seneng kalau kayak begitu. Tahu nggak rame? Orang itu seneng kalau lihat orang susah. Susah kalau lihat orang seneng. Ayo, ngaku kalian. Begitu ada motivator kan, begitu ada yang motivator yang salam super, kena masalah ngasai dulu kan, begitu kan? Ya, rame. Itu memang julidnya orang Indonesia seperti itu. Ya. Banyak, kalau pembahasannya nggak usah dibahas, tapi saya melihat dari kacamata kita aja ya. Karena kan kita juga bagian dari motivator. Ya, takutnya kan nanti gini, Pak. Kalau tidak mau kan kita punya kelas, Credit Card Revolution. Kita itu bilang motivator, iya. Walaupun kita itu motivatornya itu nyari motif untuk beli motor, ya, teman-teman. Ya, tapi kan tetap itu lingkungan pembicara ya. Nah, aku bisa paham ya kasus seperti itu seperti apa. Kalau aku memprediksi ya, ini pasti biangkeroknya adalah COVID. Oh ya. Di mana ketika COVID, para motivator ini kan kehilangan job. Betul. Kita aja sempat vakum kan, tapi kan untungnya gue tuh ada bisnis teman-teman ya. Ada bisnis, kalau mau gestun tinggal di info gestun. Jadi ketika jobless, bisnis masih jalan, jadi nggak terlalu bagaimana. Betul. Apalagi gaya hidup juga nggak terlalu mewah ya. Nah, cuman para motivator-motivator ini yang terbiasa dengan hidup yang mewah karena kan memang gajinya gede. Mario Teguh itu sekali ngundang berapa puluh, bahkan ratusan juta ya. Tiba-tiba hilang ya pasti galau lah ya. Nah, akhirnya kan mencari, kan survival instingnya kan kuat. Gue punya follower nih, ya kan? Gue punya follower, ya gimana caranya kita manage followernya, mungkin menjadi bisnis, mungkin karena Pak Mario Teguh sudah merasa yakin dengan motivasinya dan bisa untuk terjun di dalam dunia bisnis. Dan akhirnya ya mencari investor ataupun klien istilahnya. Klien kayak tapi itu ya. Kenyataannya berbisnis tak seindah cocoknya Mario Teguh. Ya sama kita kan, kita ini kadang-kadang motivator itu kadang-kadang perangkapnya itu kena jarkoni. Tahu nggak jarkoni? Apa itu, Pak, jarkoni? Iso ngajar gak iso ngelakoni ya. Nah, bukan masalah karena apa? Karena kan gini ya, kalau kita berbicara bisnis itu kan sangat berubah. Ya. Sekarang itu ada TikTok, kemudian ada AI, ada apa lah, macam-macam lah. Sekarang motivator kan masih zaman-zaman kan, motivasi kan mungkin masih zaman kaset DVD, jualan VCD ya. Untuk nge-keep aja sekarang motivator aja yang main TikTok aja nggak ada. Paling ya cuma 1-2 kan. Ya. Pak Roy juga masuk TikTok juga. Itu pun termasuk telat ya kan. Tapi masa mau Pak Mario Teguh joget-joget jamet kayak begitu? Nggak mungkin toh. Nah, jadi kan memang culture shock ya. Nah, tapi problemnya ya mungkin ini kalau berbicara salah ya saya ngomong ya dua-dua salah lah ya. Jadi salah Pak Mario yang ilmunya kan udah tahu nih ilmunya, ilmu tinggi untuk merayu kan pasti kena salam super tuh siapa sih yang nggak terkiwir kan, apalagi dengan memberikan motivasi yang wah gitu kan, yang bagus-bagus, akhirnya kan orang itu over expected ya. Dan mungkin juga salah juga yang masuk ya kan, lu ngapain cari brand ambassador Mario Teguh gitu kan. Nah, terus kagak salah lah skincare gitu kan. Kemudian sampai keluar sampai uang sampai 5 miliar itu. 5M tuh, Pak. Gendeng entah ya kan. Nah, itu salah dua-dua. Cuman kan begini, memang yang buat teman-teman adalah
selama ini para motivator itu jebakannya adalah ketika bisnis. Kita ini ibarat kata bisa, jadi kan sama aja kayak gitu loh. Kita ini kan kayak pelatih. Ya. Tiba-tiba suruh terjun main. Ya saya tanya kan, coba Sintayong suruh mainkan jadi pemain Timnas. Ya beradul loh bos. Ya kan pelatih ya pelatih. Ya. Kan memang memotivasi. Cuman kadang-kadang apalagi dengan perubahan teknologi yang signifikan, aku aja sekarang kan nggak berani. Kita kan bahas menjanjikan kaya, bisnis aja, gue nggak berani teman-teman. Kenapa? Karena gue sadar ya kan, kita perlu ilmunya tinggi-tinggi, tiba-tiba kena yang nunggu kena live yang jagung nunggu jadi popcorn itu kan kalah gitu kan, kalah sama yang mandi lumpur gitu loh kan. Motivator menangis. Kadang-kadang kita ngomongan, lo kalau nggak mau saingan cari duit di kuburan. Ternyata sekarang ada yang joget kuburan kan. Nah, omongan kita itu udah kebantah semua, jadi kadang-kadang nggak pede. Makanya kan kalau saya lebih condong udah kita fokus di kartu kredit, itu pun permodalan, ngajarin orang modal, memang skillnya di situ. Tapi kalau untuk berbicara untuk menjadi kaya pas segala, cari orang lain aja lah, belajar sama orang lain aja. Nah, cuman kadang-kadang para motivator ini saya nggak tahu ya, mungkin tidak tahu strength and weakness-nya. Karena kan memang terbiasa, apalagi ketika di atas kan kita itu dipuja-puja. Ya ketika kita dipuja-puja, kita dikagum-kagumkan, itu kan pasti akan melayang gitu loh ya. Lupa sama bumi ya. Lupa, nggak sadar bahwa kita itu cuma sekedar motivator ya. Nah, dan akhirnya ya terlalu overpromise, itu yang terjadi. Tapi sebenarnya yang saya sangat sesalkan adalah dampak buruknya. Itu nanti dampaknya ke dampak buruknya adalah apa? Sekarang gini teman-teman, ya. Orang itu kan mau jadi motivator, ya orang itu mau jadi motivator takut dibully. Nah, ya. Jadi kalau orang-orang sekarang jadi motivator itu paling urat malunya udah hilang gitu kan. Nah, orang menjadi motivator takut dibully. Padahal sebenarnya pekerjaan sebagai seorang motivator itu perlu. Betul. Memotivasi ya. Karena kan di sekolah kan kita tidak ada diajari motivasi. Ya. Pembelajaran mungkin di guru di agama itu pun kalaupun Anda ikut istilahnya pendidikan kayak kalau kita sekolah minggu apa segala, tapi kan tidak semua seperti itu. Ya. Akhirnya kan sekarang ini kalau saya lihat masyarakat Indonesia ini kan nggak punya motivasi, nggak jelas motivasinya. Ya. Belajarnya dari TikTok yang bijis itu banyak video hoax-nya itu loh teman-teman. Kadang salah, banyak salahnya. Salah apa segala. Nah, tapi ketika mau jadi motivator dibully, kan ini sekarang gini. Kalau saya melihat kita ini sekarang kehilangan gap. Belajar secara motivasi ataupun keuangan itu kan butuh tingkatan. Betul. Ya, ibarat kata kita belajar kan ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya kan? Nggak mungkin kita mau belajar kaya nih. Ngapain belajar sama motivator? Belajar sama orang kaya. Itu kayak anak TK suruh belajar sama dosen. Kagak nyambung, bos. Belajar sama Erick Thohir, sama Sandiaga Uno, ya kan, yang udah punya perusahaan triliunan. Sudah lu aja masih kejerat pinjol. Ayo. Coba saya tanya nih, Pak Erick Thohir ataupun Sandiaga Uno bisa nggak ngurusin masalah orang pinjol? Keluar dari pinjol? Nggak yakin gue bisa dia, ya. Nah, artinya apa? Memang ketika di bawah ya carilah, jadi gini loh. Kalau kalian itu belajarnya TK, carilah guru SD. Ya. Kemudian jangan dibully. Kadang-kadang kan guru SD, kamu tuh bodoh. Loh kan kadang-kadang gini loh, kalau gitu ceritanya kan, tak ngerti bos. Istilahnya kalau sudah mulai matang cari guru yang lebih kuat lagi, lebih atas. Ya kemudian kalau udah langkah ilmu bertingkat. Betul. Nah, cuman hal seperti ini di dalam dunia motivasi keuangan tuh kayak tabu. Bentar, ada iklan lewat. Inilah podcast kearifan lokal. Ada tukang bakso. Ya. Nah, sama. Sekarang yang terjadi adalah apa? Banyak orang-orang ini kan akhirnya kan gap ya. Antara orang kaya makin kaya, orang miskin makin kejebit, kelilit pinjol dan lain-lain. Karena apa? Mereka itu perlu dimotivasi. Orang-orang bawah itu yang motivasi siapa? Gitu loh. Betul, Pak. Sekarang kita lihat deh kan, teman-teman yang masih pemula. Makanya kan kita, ya kan, di Credit Revolution apa segala, saya menetapkan kita adalah teman-teman guru-guru untuk para pemula. Ya. Kalau lu udah punya gedung apa segala, ya kalau mau lu belajar sama gue ya is okay, tapi jangan mengharapkan terlalu lebih karena memang segmen pasar kita adalah kita membantu para pemula karena gapnya nggak ada yang ngajarin pemula-pemula ini loh. Yang adanya adalah apa? Pemula-pemula itu yang dimotivator siapa? Tahu nggak motivatornya para pemula-pemula itu? Siapa, Pak? Itu influencer judi slot yang pakai masker sama ini kan. Akhirnya kejebak. Iya kan, akhirnya kan nggak ada ceritanya orang miskin jadi miskin, nggak ada, miskin tetap miskin, itu jadi kaya, main slot.
Nah kalau orang miskin itu kan kenanya motivasi kayak begini-begini aja. Betul. Nah, sedang ilmu-ilmu orang-orang yang kayak seperti mohon maaf ya kayak sekarang ada Pak Bu Grace Tahir yang saya senang dengan orang-orang kayak terjun untuk mengajar senang, tapi kan itu hanya pada tahap mindset. Ya, cara berpikir. Tapi kalau ngomong building bisnis ya kagak ngerti, Bos. Anda belajar sama Pak Hermanto Tanoko yang punya Clio, ya kan? Oh ya. Kan beliau kan juga sedang ngajar kan? Kan bagus, saya nonton itu. Tapi kan secara mindset boleh. Oh, secara prinsip hidup itu bisa. Semangat kerja keras apa segala. Tapi begitu sudah step by step, ya kan? Kalau dicurhatin masalah pinjol, saya yakin Pak Hermanto juga nggak ngerti. Bingung malahan. Nah ini yang terjadi teman-teman. Jadi janganlah membuli motivator. Ya. Walaupun orang itu memang kadang-kadang agak brengsek apa segala, sometimes we need. Kita perlu kok. Sebenarnya kita perlu motivator. Minimal ada motivator yang jelek, kita bisa tahu mana yang bagus dan mana yang jelek. Ya. Cuman begini, buat teman-teman yang menjadi motivator, ya, selama Anda masih mengajarkan sesuatu kebaikan, apapun ajaran Anda, itu Anda aman. Ya. Tapi yang terjadi adalah apa? Sebenarnya jatuhnya motivator adalah ketika sudah ngajak bisnis, ngajak investasi dan menjanjikan sesuatu hal yang ya nggak bisa dijanjikan. Misalnya bisnis pasti untung, kenyataannya bisnis bisa jatuh, gitu kan? Pasti ini. Nah itu yang terjadi. Saya pun juga sama. Saya ketika ada proyek bisnis kemarin kan kita bikin bengkel ya. Anak CCR pakai kartu kredit bikin bengkel ya kan. Itu kita benar-benar hati-hati, ini ada strength and weakness loh ya. Kamu masuk bukan jangan karena kamu lihat saya ini kemudian masuk pasti sukses. Semua ada plus dan minusnya, dan ternyata bengkel itu kan awalnya bagus kemudian kita kena Covid. Betul. Ya kan akhirnya untungnya kita jual ya kan. Kita ada rugi dikit tapi ya sama-sama rugi. Nah, tapi kan ketika para motivator ini dengan kemampuan skillnya ya kan influence people-nya itu kan jago banget kan, kemudian dimanfaatkan untuk menjerumuskan teman-teman murid-murid, itu jadi masalah. Tetaplah menjadi guru, apapun tingkatannya, sejelek apapun buat teman-teman sekarang yang masih punya keinginan jadi motivator, jadi motivator. Jadilah motivator. Selama kita ngajar, bodo amat apa kata orang, karena sebenarnya Indonesia itu butuh motivasi. Mungkin bagi Anda ya kan sekelas Deddy Corbuzier udah nggak butuh motivasi. Tapi kan tidak semua orang itu sama seperti Om Deddy gitu kan. Banyak orang yang butuh dimotivasi apa segala. Sekarang kita ketemu motivator, ketemunya mana sih? Paling leader MLM. Yang kebanyakan gitu. Akhirnya kan motivator kita kan yang ada leader MLM itu kan. Nah, tapi ya dengan modus untuk jualan barang apa segala. Kita butuh motivator kok teman-teman. Jadi dan ketika berbicara dengan seorang motivator teman-teman, sekali lagi ya, yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Motivator juga manusia. Jangan dikira kita itu selalu benar, nggak pernah salah, suci, ya kan? Nah, kan bayangannya kalau motivator tuh pasti bagus banget apa segala. Ya nggak juga, Bos. Kita buka bisnis gagal ya bolak-balik, gitu kan? Nah makanya kadang-kadang kalau saya pribadi, Pak, saya motivator ya. Kadang iya, kadang enggak ya. Kadang-kadang saya itu untuk memotivasi diri saya sendiri aja masih males. Ya. Kadang-kadang ya mohon maaf ya. Kita berbicara keluarga yang harmonis, lihat cewek cakep aja masih betul kan? Kita ngomong kita harus sehat, harus kan ya dugem aja masih doyan. Loh. Terus enaknya ngomongnya apa ini? Motivator apa provokator nih teman-teman? Arahnya ke situ, Pak, provokator. Oh iya. Tukang rusak ya? Pantesan ini buser-buser masih banyak ini absen di komen-komen kita ini kan. Mereka capek nanti buser-busernya. Oke, saya rasa itu dulu deh. Semoga bermanfaat.